Oke, sudah. Oke. Jadi banyak banget kasus yang mengatakan, Bang Tian, aku 3 bulan udah nggak pernah dipanggil, aku udah 6 bulan bahkan setahun tuh nggak pernah dipanggil. Nah, hari ini tuh kita akan coba bahas sama-sama, apakah CV yang kalian upload kemarin itu sudah sesuai dengan kaidah yang ditentukan atau memang yang dibutuhkan oleh sistem CV ATS itu. Karena saat ini teman-teman semuanya yang memang mereview CV ATS kita bukan lagi manusia, ya, bukan lagi manusia, melainkan sistem CV ATS. Karena ada kata sistem di era digitalisasi, pasti harus ada key point yang harus ada di dalam CV ATS kalian. CV ATS ini sangat sederhana, teman-teman. Yang menjadi challenge-nya adalah bagaimana menentukan kata-kata itu untuk kita taruh ke dalam CV ATS kita. Nanti kita akan kerjakan sama-sama ya, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, Kak Ayu, apakah suara Bang Tian putus-putus atau bisa terdengar dengan jelas? Lancar, Bang. Lancar ya? Oke, sip. Nah, teman-teman, sebelum itu kita teori sedikit gitu ya. Kita cepet aja ya, teman-teman semuanya. Kenapa adanya CV ATS ini harus diadakan gitu ya? Tapi kemarin dia nanya, Bang, tapi Bang gitu ya. Di website beberapa itu kan kita langsung mengisi. Nah, oke, benar, ada memang sistem yang langsung mengisi. Tapi nantinya akan ada data tambahan yang memang kita mintakan CV itu harus diupload. Jadi akan ada dua pendamping. Yang pertama data diri yang sudah kita yang sudah kita isi sama CV yang kita buat. Nah, CV yang kita buat inilah nantinya yang akan disaring ya, akan menambah saringan dari sistem ATS itu meloloskan kita atau tidak, teman-teman semuanya ya. Nah, yang kedua, CV ATS ini ada formatnya gitu ya. Tidak ada lagi menggunakan CV yang terlalu kreatif, ada foto, gambar telepon, ada kota ini, kota itu, awan ini, awan itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang itu hanya polos melompong saja, teman-teman semuanya ya. Polos melompong tapi harus ada key point yang di dalamnya. Nah, ingat, di sini juga akan ada fun fact yang mengatakan dari 100% CV yang masuk, sistem ATS hanya mengambil top 25-nya saja. 75% CV ditolak karena tidak memenuhi syarat ATS. Ya, dan mengutip dari CNBC, 75% CV pelamar kerja tidak pernah dilihat rekruter atau interviewer lagi. Ya, jadi memang harus benar-benar itu. Dan saat ini melansir dari JobScan di 2025, Bang Tian perkuat di mana seluruh perusahaan sudah bermigrasi ke digitalisasi. Ya, kita tidak lagi mengirimkan CV itu melalui email yang dibaca manual oleh interviewer itu tidak ada lagi, tapi kita mensubmitkan ke website. Nah, makanya dari itu 55% faktanya di 2025 orang nggak kenal dengan CV ATS itu apa. Ya, malam hari ini kita akan perkenalkan. Nah, mari kita perdalam teman-teman semuanya. Ada dua bentuk CV ATS ya. Kalau kita lihat teman-teman semuanya ya, ada dua bentuk CV ATS. Kalau di sebelah kiri ini ya, inilah yang namanya CV ATS friendly. Yang di sebelah kanan ini yang ada fotonya, ada yang seperti ini, ada diagram seperti ini, nanti ada gambar yang seperti ini ya. Itu tuh sudah tidak digunakan apabila kalian melamar perusahaan yang sudah menggunakan sistem digitalisasi. Sekarang aku mau tanya, di antara 200-an orang di dalam kelas ini, teman-teman semuanya, siapa yang mensubmitnya masih menggunakan yang CV kreatif? Boleh tulis di kolom komentar. Saya, oke, siapa lagi? Saya, siapa lagi? Bukan aku, Bang. Bukan aku, Bang. Udah ATS, Bang. Oke, sip. Nanti ke Antika Tiara tinggal item-item di dalamnya ya. Nanti kita akan perkuat lagi seperti apa. Nanti kita sama-sama, ya. Oke. Oke, udah ATS Bang, good gitu ya. Yang belum, yang masih menggunakan sistem lama. Nah, itulah yang menyebabkan kalian yang pertama tidak dipanggil, yang kedua tidak tersaring gitu ya. Gitu. Nah, meskipun nanti kebanyakan yang udah ATS juga tuh nggak pernah dipanggil gitu ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi seperti itu. Tapi secara serta-merta CV kreatif ini bukan tidak dipakai lagi ya. Peruntukannya bukan tidak dipakai lagi. Sekarang Bang kita membedakan antara kiri dan kanan. Teman-teman semuanya ya, sipnya mengatakan oke. Siap.
Nah, kalau CV ATS friendly itu biasanya sudah digunakan oleh perusahaan BUMN, swasta, ataupun multinasional besar, startup ya, yang memang seluruh, misalnya dia, pokoknya kalau memang ada perusahaan yang mengatakan silahkan upload atau isi data diri atau upload CV kalian ke website atau link ini, itu menyatakan bahwa dia harus CV ATS friendly. Karena kenapa kalau CV kreatif ini sekarang digunakan hanya untuk perusahaan-perusahaan kecil saja atau memang perusahaan-perusahaan kreatif saja. Misal, kamu mau melamar apa? Ilustrator di RCTI atau kamu ilustrator di Indosiar atau kamu pengen menjadi seniman di mana kamu membutuhkan CV. Nah, itu kamu baru CV kreatif. Tapi kalau memang sudah dibutuhkan memang untuk perusahaan besar itu harus sudah CV ATS. Teman-teman semuanya ya. Dan biasanya CV ATS ini pasti kan menggunakan website lamaran. Tapi kalau CV kreatif ini, teman-teman semuanya, dia tuh kita kirim lewat email. Nanti yang ngebacanya juga HRD-nya, masih secara manual. Tapi kalau CV ATS sudah sistem, udah robot yang menseleksi. Hati-hati ya, teman-teman semuanya ya. Malam ini kita perkuat lagi aspek itu sama-sama. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang DM Bang Tian, CV itu baiknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kah? Gitu ya. Nah, kita jawab keraguan kalian, kebingungan kalian berdasarkan ini jawaban dari HR spesialis gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan CV itu berbahasa Indonesia? Kapan CV itu berbahasa Inggris sesuai dengan requirement atau syarat yang dikeluarkan perusahaan itu? Misal Pertamina, Pertamina mengeluarkan apa namanya, membuka lowongan jabatan, lowongan pekerjaan di mana syarat dan ketentuannya itu berbahasa Indonesia, ya. Sedangkan misal ada PT Freeport yang buka tapi dia berbahasa Inggris. Nah, secara harfiahnya CV yang ketika syarat dan ketentuannya berbahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa, ya. Sedangkan apabila syarat dan ketentuannya itu menggunakan bahasa Inggris, ya, nanti kita kasih contoh gitu ya. Kita kasih contoh nanti teman-teman semuanya ya. Bahasa Inggris, gunakanlah CV itu berbahasa Inggris. Tapi misal kamu mau ngupload nih di Pertamina meskipun saya bahasa Inggris, nggak apa-apa juga, lebih bagus. Dengan konsekuensi apabila CV sudah berbahasa Inggris, berarti kalian harus siap dengan interview berbahasa Inggris. Ya, semuanya serba pilihan. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus A atau B. Tapi yang memang secara persyaratan lihat dulu. Misalnya kan kalau perusahaan swasta kan biasanya syarat dan ketentuan bahasa Inggris. Betul apa betul? Gitu ya. Sedangkan perusahaan BUMN, teman-teman semuanya, atau perusahaan apapun itu dia berbahasa Indonesia. Nah, itu silakan disesuaikan saja. Mau tetap menggunakan bahasa Inggris ketika syarat dan ketentuannya bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah. Tapi harus komit. Ya, jangan sampai ketika udah pede banget bahasa Inggris, dites di interview bahasa Inggris, jadi gelagapan. Nah, itu juga bahaya. Intinya satu, CV yang kalian buat harus bervalue dan meningkatkan diri kalian. Jadi pemilihan katanya. Ya, seperti itu dulu. Jadi untuk pertanyaan, Bang, kapan bahasa Inggris bahasa udah terjawab ya. Jadi harus dilihat dulu. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai buat. Nanti Bang Tian akan sharing terkait dengan Word kita buat sama-sama. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu tahapan-tahapan pembuatannya. Ya, Bang Tian izin minum dulu. Karena bisa jadi teman-teman semuanya, meskipun kalian sudah membuat CV ATS, tapi CV ATS-nya tuh belum ada kata kuncinya. Ya, sebentar. Kita mulai, teman-teman. Nah, CV ATS itu sangat-sangat sederhana, teman-teman semuanya ya. Hanya ada 6 item yang harus ada di dalam satu lembar kertas. Boleh itu A4, boleh itu legal atau HPS. Silakan saja. Ada 6. Ini Bang Tian ambil salah satu contoh yang memang CV-nya menurut Bang Tian bagus nih ya. Dia menggunakan bahasa Inggris dan sudah ada tolak ukur di dalam CV ATS-nya. Ini namanya Rinaldi Putra Butar Butar ya. Mungkin kakak ini adalah orang Jawa gitu ya. Enggak lah, orang Batak gitu ya, orang Medan gitu. Jadi ini adalah eh, Kak Butar-Butar. Jadi nanti ketika kita membuat CV, tolong sangat diperhatikan teman-teman semuanya. Bagian yang pertama adalah bagian data diri ya. Teman-teman, maaf sebentar. Oke.
Oh, nge-lag. Dari Oke. Oke, teman-teman mohon maaf ya, agak sedikit tadi gangguan sinyal juga, tapi sekarang udah oke, Kayu? Udah aman lancar. Oke ya, udah aman ya, teman-teman yang mohon maaf sekali. Oke. Mohon maaf nih kalau kekurangannya kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman semuanya di dalam CV ATS itu sebenarnya simple banget ya. Simple bangetnya apa, teman-teman semuanya? Karena nantinya hanya ada 6 item ini saja yang harus kalian tuliskan di dalam kertas A4 boleh, legal boleh, yang kalau bisa tuh dimaksimalkan 1 lembar saja. Bang Ya, Tian, cek ya, bentar. Maaf ya. betul. Heeh. Kok burung gambarnya? Iya, nanti dikasih gambar yang jelas. Ini cuma untuk munculkan template-nya saja dulu. Oh, Ya. gambarnya itu memang buram. Nanti kita buat sama-sama ya, Kak Faisal ya. Nanti kita buat sama-sama. Ini hanya untuk part of partnya saja, gitu ya. Oke, siap. Nah, yang pertama ya, udah Kak Ayu? Udah Ya. aman? Oke, udah ya. Nah, yang pertama yang akan, Bang belum di-record. Udah di-record kan ya? Udah kayaknya. Oke, udah. Jadi gitu. Udah, jadi gitu ya. Jadi yang pertama tuh harus ada data diri kalian. Nah, data diri antara CV teman-teman semuanya gitu ya. Oke, data diri yang ada di CV dengan data diri yang ada di dalam eh, database yang kali kita input langsung itu agak sedikit berbeda. Di CV ATS dia tidak perlu banyak-banyak. Nanti kita akan lihat ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Yang kedua ada namanya ringkasan diri. Nah, kalau kita berbicara ringkasan diri, teman-teman semuanya, inilah namanya jantung dari CV ATS, teman-teman semuanya ya. Jadi jantung dari CV ATS adalah ringkasan diri. Karena kenapa? Sistem itu membacanya cepat, teman-teman semuanya ya. Sistem itu membacanya cepat. Paling dia itu kurang dari 10 detik, dia akan melihat terlebih dahulu bagian apa? Bagian ringkasan diri. Apakah di ringkasan diri itu sudah memenuhi kata kunci yang dapat mengundang kalian ke posisi yang sedang dibuka? Nanti kita akan belajar. Kenapa itu jantungnya, Bang Tian? Ya, Bang Tiang di ringkasan diri urutkannya apa saja? Nanti kita bahas. Belum selesai. Kalian terlalu bersemangat gitu ya. Bagus sekali semangatnya gitu ya. Nah, nanti yang kedua antara 3 dan 4 ini bisa dibolak-balik. Kalau memang kalian betul-betul fresh graduate ya. Kalau kalian betul-betul fresh graduate, teman-teman semuanya, background pendidikan dibuat duluan setelah ringkasan diri. Tapi kalau memang kalian selama fresh graduate 2 tahun atau 3 tahun itu sudah pernah bekerja, yang pertama harus dibuat adalah pengalaman kerja atau organisasi terlebih dahulu. Baru nanti pendidikan di bawahnya. Jadi Bang Tian tekankan sekali lagi, Bang Tian, syarat fresh graduate itu apa sih, Bang Tian? Nah, kalau kita berbicara tentang syarat fresh graduate, teman-teman semuanya gitu ya. Fresh graduate itu 1 sampai 3 tahun itu sebenarnya masih fresh graduate ya. Masih pro hire, teman-teman semuanya ya. Jadi masih pro hire dan bisa dikatakan fresh graduate masih hangat-hangatnya gitu ya. Nah, kalau memang kalian benar-benar fresh graduate, background dulu, background pendidikan dulu. Nanti kalau memang dalam 1 3 tahun ini ternyata kalian sudah punya pengalaman, berarti pengalaman kerja atau organisasi terlebih dahulu. Baru nanti yang diikutin dengan yang kelima, keenam ini pelengkap saja gitu ya. Training, sertifikasi, skill atau kompetensi. Tapi nanti prestasi ini Bang Tian akan masukkan ke bawah saja, dekat skill dan kompetensi gitu ya. Teman-teman semuanya ya. Bang, kalau pengalaman magang termasuk jadi pendidikan dulu. Kalau fresh graduate punya pengalaman magang itu tuh sebenarnya tuh masih fresh graduate banget ya. Yang dikatakan punya pengalaman kerja ini kalau kamu udah setelah lulus kamu misal kamu magang nih, magang di Pertamina Magenta selama 1 tahun. Nah, itu berarti pengalaman kerja dulu yang dibuat di atas, gitu ya. Gitu, seperti itu. Kalau gelarnya ada dua, bagaimana Bang? Tulis dua-duanya, tapi masih dalam S1 ya. Saya S1 atau apa. Yang posisi mana yang kalian ambil? Kalau memang ngambilnya BPS, berarti ya S1 aja. Jadi pendidikan yang S1 itu apa, kamu buat dua-duanya. Kalau pernah kerja sambil kuliah, gimana Bang? Ditulis aja. Berarti kalau selama kuliah dan sambil kerja, berarti kamu punya pengalaman. Intinya kamu ambil aja pengalaman duluan, baru pendidikan.
Pokoknya intinya yang background pendidikan ini pertama, kalau bener-bener lolos, bener-bener baru lolos, nggak ada punya pengalaman, cuma punya pengalaman magang saat kuliah aja. KP atau apa riset gitu itu nggak apa-apa. Itu dulu ya. Seperti itu, Bang. Kalau apa nih? Bang, oke, nanti kita tanya tanya jawab di terakhir ya, gitu. Oke, siap. Nggak ada hobi. Hobi nggak ada lagi, Kak Riko. Nah, itulah kan yang mengatakan, jadi hobi itu nggak perlu ditulis ya, di dalam CV. Ada beberapa parameter nanti nggak perlu ditulis. Ya, gitu ya. Oke, sip. Kak Ayu mungkin nanti boleh dikunci dulu. Boleh dikunci dulu nantinya ya. Link apa namanya kolom komentarnya biar tidak terlalu mengganggu. Oke, sip ya. Oke, betul. Nanti ke distract karena keluar terus komennya. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari data diri terlebih dahulu ya. Kita mulai membuat teman-teman semuanya. Nah, kalau Bang Tian katakan kita berbicara tentang data diri, ini berarti kalau secara CV ATS yang perlu apa aja sih Bang Tian? Yang perlu tuh kalian buat seperti ini ya. Yang pertama itu adalah nama lengkap ya. Nama lengkap terlebih dahulu teman-teman semuanya ya. Yang kedua, nomor nomor HP kode negara, berarti pakai +62 ya. Itu. +62. Itu nyoret-nyoret aku sih Kak, nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti akan dipisah dengan garis kurung email kalian apa. Pastikan email yang kalian tuliskan itu email yang benar. Jangan sampai typo satu huruf nggak akan dapat kalian undangan gitu ya. Yang ketiga ada namanya opsional. Dalam satu garis itu adalah opsional. Bang, opsionalnya apa aja? Nanti kita bahas setelah ini ya. Di bawahnya kota domisili dan negara. Udah, cukup itu aja di dalam CV ATS friendly gitu ya. Itu cukup itu aja di dalam CV ATS friendly, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Data diri opsional tadi apa aja, Bang Tian? Umumnya orang akan membuat itu dalam bentuk LinkedIn-nya kalian, LinkedIn-nya kalian ya. Kalau Bang Tian itu bacanya LinkedIn biar 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 enak gitu ya. Jadi itu. Jadi untuk data opsional yang ini, teman-teman semuanya, silakan isi dengan data-data ini. Ya, boleh LinkedIn kalian, boleh akun sosial media kalian dengan catatan akun sosial media kalian berdampak atau relate dengan posisi yang kalian lamar. Misal kalian pengen jadi melamar menjadi staf pajak, tapi isi dari sosial media kalian itu yang pertama tentang liburan. Setelah itu tentang apa yang gak relate tuh jangan sih gitu ya. Tapi kalau memang misal kalian pengen jadi PE, proses engineer gitu ya. Misalnya anak teknik pengen jadi proses engineer. Tapi di dalam sosial medianya tuh berisikan dia pernah lomba ini, menang lomba itu, event ini, dia pernah magang di mana, nggak apa-apa. Itu namanya relate, teman-teman semuanya ya. Itu namanya relate. Tapi kalau yang isinya nggak relate lebih baik nggak usah, gitu ya. Yang kedua adalah personal website. Biasanya itu tuh digunakan oleh anak-anak IT gitu ya, yang memang punya website sendiri yang sudah dijualkan, yang memang atau website portofolio ya, atau itu kalian buat di link di situ juga nggak jadi masalah. Jadi ketika diklik, nanti sistem akan membaca, oh berarti anak ini udah ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah informasi pribadi yang relevan. Ini misal kalian pernah tersertifikasi K3 umum gitu ya, atau kalian pernah menjadi sebagai konsultan konsultan pajak, tulis aja nanti seperti apa. Jadi opsionalnya ada tiga. Tapi kebanyakan umumnya orang pasti dia akan membuat LinkedIn-nya yang ditaruh di dalam CV, teman-teman semuanya. Jadi LinkedIn-nya ditaruh di dalam CV. Itu yang memang menjadi patokan nantinya. Yang lain ini tuh jarang. Tapi nanti Banten kasih contoh, teman-teman semuanya ya. Nah, apa aja sih informasi di CV untuk yang dihindarkan di CV ATS yang kita tuh nggak boleh ada apa? Yang pertama, tempat tanggal lahir nggak perlu, jenis kelamin nggak perlu, agama nggak perlu, nomor KTP nggak perlu, status pernikahan nggak perlu, etnis atau ras itu juga nggak perlu di dalam data diri. Ini kalau dalam CV ATS. Tapi kalau di dalam data diri nantinya akan terlihat tuh. Kalau di dalam data diri, Bang Tian kasih contoh ya. Nanti kalau misalnya di website ini, contohnya itu di website Pertamina ya. Nah, kalau di website Pertamina, teman-teman semuanya harus diisi. Nah, inilah yang membedakan kenapa. Bang kan di Pertamina sudah suruh isi ini.
Kenapa kita harus upload lagi? Karena CV ATS friendly itulah yang nantinya akan lebih dibaca dari sistem ATS-nya ditambah dengan ini nanti. Kalau ini kan ada tuh agamanya apa, keluarga negaraannya apa. Ini kalau di website langsung kita mengisi. Tapi kalau berdasarkan CV dalam kertas itu tidak perlu ada itu. Ya. Ini contoh ya, contoh yang memang harus kalian hadapi. Nomor KTP diminta karena ini dalam akunnya kalian. Tapi kalau CV ATS yang tadi Bang Tian katakan, teman-teman semuanya, itu nggak perlu ada nomor KTP. Sekarang kita coba buat ya, teman-teman semuanya ya. Kita coba buat. Apakah terlihat? Nah, gitu. Oh, ada Kak Fadilah Mutia. Long time no see ya. Jadi, gini ya. Nah, jadi nanti di dalam CV itu kita buatnya simple aja. Hanya kertas putih saja, ya. Yang tadi kan ada nama, dimintanya nama. Bang Tian kecilkan sedikit ya, teman-teman semuanya ya. Sama Bang Tian buka dengan contohnya di sini batch 37 ya. Setelah itu di materi. Bentar ya. Ini terlihat semua ya. Di dalam kan terlihat ya. Udah terlihat ya. Sebentar ya. Bang Tian buka dulu. Kita buat sama-sama hari ini. Nanti contohnya seperti apa. Nah, di sini kan sudah tertera ya. Di sini tertera ada nama lengkap, nomor HP, email opsional, kota domisili. Tadi opsional kan boleh memilih ya. Nah, sekarang ini kita pindahkan item ini, teman-teman semuanya ya, ke dalam si sebentar. Nah, ke dalam ini, yang pertama nama, silakan buat Ristian Januari gitu ya. Ini misal nih kita buat dong Bang Tian. Nah, setelah itu nomor handphone menggunakan kode referral ya, berarti +62 kalau kalian orang Indonesia. Kalau nggak mau silakan pakai yang lain nggak apa-apa, terserah saja. Gitu ya. Jadi 08 bla 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 bla. Ada email yang digunakan, tolong cek kembali email yang dituliskan. Kebanyakan orang tidak dipanggil karena kesulitan, kesalahan atau tipe dalam penulisan email. Karena seluruh undangan itu dikirim di email. Dan yang ketiga, opsional. Kebanyakan orang nanti akan melampirkan LinkedIn-nya dia. LinkedIn-nya dia. Link LinkedIn-nya dia. Tapi kalau Bang Tian tadi memilih apa? Yang memilih aspek yang ini. Teman-teman, bukan. Bang Tian lebih memilih aspek opsional yang mana informasi pribadi yang relevan terhadap pekerjaan. Ya, jadi ini yang Bang Tian ambil, teman-teman. Jadi nanti kalau berbicara, Bang Tian ambil bahwa Bang Tian sudah tersertifikasi K3 umum dan oil dan and gas industri. Jadi ketika sistem membaca, teman-teman semuanya, oh, salah satu key point untuk masuk industri apa? K3 udah ada. Tercentanglah satu list di sistem ATS friendly, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalian tuh bisa apa ya, mengeluarkan kata kunci itu. Nah, ya. Berikutnya ada Sumatera Selatan tadi ya, nama daerah, domisili dan Indonesia. Ini karena domisili yang terbaru, jadi memang harus yang seperti ini. Jadi memang cukup ini saja. Bang Tian boleh pakai foto nggak? Boleh, ya. Boleh tolong dimasukkan foto yang ada di sini, teman-teman semuanya ya. Nanti dimasukkan sebelah kanan, tapi fotonya foto formal. Jangan foto selfie atau foto yang menegadah tangan seperti ini atau foto-foto menggunakan baju-baju yang foto-foto kekinian. Lebih baik kalian tuh fotonya foto AI ya, AI yang pakai kemeja rapi, taruh taruh di sana juga nggak, atau foto-foto yang di ijazah nggak apa-apa. Kalau nggak mau juga nggak jadi masalah, tidak ada penambahan nilai adanya foto dan tidak ada foto ya. Tapi Banten prefer sih tidak usah ada foto gitu, karena CV ATS tidak melihat mukamu tapi melihat kata kuncinya. Oke, yang pertama, boleh dibuka kolom komentarnya. Kita udah clear terkait data diri. Cukup itu saja. Teman-teman semuanya ya. Cukup itu saja. Oke. Boleh dibuka kolom komentarnya, admin? Nanti biar itu. Sekarang kita balik lagi ke Zoom. Teman-teman semuanya. Oke. Paham ya? Sebentar. Nanti. Kalau BPA diikutin aja gitu ya. Nanti templatenya Bang Tian kasih untuk kalian belajar. Ya. Sebentar. Bang Tian ke ini dulu. Oh ini dia kok. Maaf ya. Contoh kalau yang LinkedIn gimana Kak? Ya LinkedIn tuh kan ini, kamu punya akun LinkedIn nggak gitu ya?
Oke, Bang Tian enggak suara kayu. Oke, aku baca-baca dulu ya. Oke, kalau misal ada pengalaman kerja itu mesti pakai surat pengalaman enggak juga. Bang kalau punya certified bank BNI juga bisa kan disimpan di boleh gitu ya. Nanti kita akan banyak tanya-tanya ya teman-teman. Bang kalau BPK Ketentuan batas umur berapa? Oh, nantilah tanya yang lain ya. Nanti tak itu nggak sejalur lagi. Bentar ya. Bang Tian izin untuk berbagi kamera. Iya, CV ini harus diupload nantinya. Seharusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman semuanya mohon diperhatikan kita masuk ke dalam jantungnya CV. Ya. Kita akan masuk ke dalam jantungnya CV. Kenapa dibilang jantung, Bang Tian? Karena karena ini tuh adalah kritikal banget gitu ya. Yang pertama terkait dengan ringkasan diri. Di dalam ringkasan diri, teman-teman semuanya itu harus eh mencerminkan value kamu secara sempurna, secara luas gitu ya. Dari kamu lulusan apa, setelah itu kamu punya keahlian apa, punya prestasi terbaik apa gitu ya. Dan kamu minatnya kemana. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama teman-teman semuanya terkait dengan ringkasan diri. Ya, di dalam ringkasan diri nanti teman-teman kalian haruslah tahu terkait dari kata kunci posisi yang sedang dibuka itu apa. Misal ya, misal ada pembukaan BUMN di Bank Mandiri yang dibuka adalah accounting staff. Nah, biasanya kan ada namanya di dalam accounting staff itu, teman-teman semuanya, ada namanya requirement atau syarat dan ketentuan. Nah, dari syarat dan ketentuan itulah kita pindahkan ke dalam CV ATS key point apa yang harus ada. Karena kenapa? CV ATS tadi itu akan sudah terintegrasi ke syarat dan ketentuannya. Makanya ada orang aku udah apply bang 3 bulan lalu 6 bulan tapi nggak dipanggil karena kenapa? CV-mu nggak relate, sistem CV ATS nggak ada melihat syarat yang dibuka dengan ringkasan yang ada di dalam diri kamu. Jadi sebenarnya di dalam ringkasan diri itu hanya ada 4 kalimat saja, ya. Ada 4 kalimat saja. Kalimat pertama dibuka dengan ya, teman-teman semuanya ya, tuliskan kamu itu lulusan apa, sarjana apa, dari sekolah atau universitas mana gitu ya, IPK berapa, dan mendapatkan predikat apa. Itu dulu untuk kalimat yang pertama. Skopnya di situ, teman-teman semuanya ya. Skopnya di situ. Nah, yang kedua, teman-teman, tuliskan pengalaman kerja terbaik atau prestasi kalau memang benar-benar fresh graduate atau lulusan SMA ya. Ya, serta skill yang kalian dapat dari pengalaman itu. Ya. Jadi nanti kita akan buat sama-sama contohnya. Bang Tian contohkan nanti gitu ya. Ya. Dan ini nanti yang kalimat ketiganya adalah jabarkan hasil terukur dari pengalaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil terbaik saja, satu saja yang paling terbaik dan itu harus terkuantifikasi. Teman-teman semuanya. Nggak perlu penghargaan semua di sini tuh nggak perlu karena nanti ada part of penghargaan di bawah. Tapi itu ibarat ringkasan diri ini kayak pengundang orang untuk mengecek lebih jauh ke dalam, gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan kerjakan. Jadi cuma ada 4, teman-teman semuanya ya. Ada 4. Yang pertama terkait dengan background pendidikan kamu. Yang kedua pengalaman kerja atau pengalaman selama kuliah kamu, gitu ya. Dan dari sana hard skill dan soft skill apa yang kamu dapat. Nah, yang ketiga nanti tuh hasilnya tadi itu tuh harus kamu cantumkan secara terukur, teman-teman semuanya. Dan yang kelima, tutup dengan kamu tuh menonjolkan ketertarikan pada bidang apa. Nah, sekarang tantangannya kayak di talent kandidat nih. Di talent kandidat itu kan kita nggak tahu posisi yang dibuka apa. Kita hanya menunggu undangan saja. Nah, itulah tantangannya. Berarti di dalam ringkasan diri nanti, kalian buat hard skill dan soft skill yang umum, bukan umum ya, yang memang dibutuhkan oleh job-job yang memang kalian ingin masukkan ke dalamnya. Ya, sekarang kita coba sama-sama mengerjakan. Ya, Bang Tian ganti dulu, kita kembali ke sini. Sudah tampil belum teman-teman semuanya?
Sudah tampil? Udah, Bang. Sudah ya. Oke. Bentar ya. Aduh ya Allah. Agak sedikit menges juga gitu ya. Oke. Minum dulu, minum dulu. Bang Tani izin minum dulu ya. Di profil ini, mari kita coba langsung buat saja, teman-teman semuanya ya. Oke, sebentar. Nah, yang pertama tadi apa, teman-teman semuanya? Menjelaskan terkait dengan background pendidikan. Karena di atas sudah nama Ristian, di bawahnya dibuat lulusan ya, sarjana teknik kimia gitu ya, universitas gitu. Sriwijaya gitu, misalnya gitu ya. Dengan nilai IPK ada angka. Nah, tulis 3,82 misal gitu ya. Berhasil meraih predikat cum laude ya. Cum laude ya. Cum laude dengan lulusan terbaik dan tercepat di angkatan. Ya, misal teknik kimia 2015. Misal, sudah satu kalimat sudah kita buat. Sampai di sini paham? Bang Tian tanya dulu. Jadi di dalam profile itu harus kuantitatif, terukur. Coba Bang Tian tanya. Ketika orang membaca pertama kali ini, pasti kan udah ada tertarik. Kenapa? Value-nya ada, teman-teman semuanya. Gitu ya. Value-nya ada. Oke, bentar. Bang Tian tanya, sampai di sini paham? Boleh dibuka kolom komentarnya, admin. Jadi ini background pendidikan dulu. Lulusan sarjana teknik kimia, ini mau kalian fresh graduate atau sudah punya experience hire nggak jadi masalah, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini paham? Bang Tian baca dulu ya. Itu. Ini dulu, ini ada gong pertama. Oke, silahkan. Nah, kita masuk ke kalimat kedua. Kalimat kedua tadi apa? Pengalaman kerja boleh, pengalaman magang boleh gitu ya. Yang nantinya kalian belajar hard skill dan soft skill apa yang dibutuhkan di posisi itu. Misal, ya. Bentar. Oke ya, misal di sini Bang Ten memposisikan dulu ini fresh graduate yang baru lulus gitu ya, yang baru lulus tapi Bang Ten sudah K3 umum dan oil and gas industry lah gitu ya. Nah, misal kayak gitu. Nah, namanya pengalaman kerja atau pengalaman magang atau pengalaman project lah selama kuliah. Bang Ten pernah tulis kayak ini, pernah tergabung menjadi tim inti proyek Institut Bioproduct Development gitu ya. Universitas Teknologi Malaysia gitu ya dalam penciptaan ya software pengidentifikasian ya antioksidan berbasis proses ekstraksi dan purifikasi telah membekali saya ya dengan keahlian. Ingat, contoh tadi kan apa? Pengalaman kerja boleh, pengalaman magang boleh. Satu saja untuk mengundang atau untuk menjadi apa ya Kak? Apa ya bahasanya tuh ya kayak dengan ada ini tuh orang tertarik, sistem tuh akan membaca lebih ke dalam, ke bawah, dan juga orang nanti interviewer tuh akan tertarik untuk membaca keseluruhan. Tapi ingat, pengalaman kerja, magang, atau proyek, atau kerja praktek, atau ada riset sama dosen yang memang paling baik lah kamu anggap paling baik. Itu kamu tulis dulu. Nah, nantinya di sini kamu belajar hard skill dan soft skill. Yang pertama hard skill dulu. Yang telah membekali saya dengan keahlian dalam penerjemahan bahasa pemrograman komputer seperti MATLAB dan Python. Koma. Setelah itu, software keteknikan
Seperti HiSys, misalnya ini kan karena Bang Tian anak engineer ya. Nanti yang lain silakan disesuaikan saja, ya. Misalnya HiSys gitu ya. Setelah itu Visio, karena Visio untuk membuat project atau permodelan ya. Ya. Microsoft Office gitu ya. Dan perhitungan keekonomian proyek. Bang Tian dapat dapat hard skill ini tuh dari mana Bang Tian? Sekarang itu sudah ada AI, teman-teman semuanya. Sudah ada ChatGPT. Jadi ketika kayak misalnya ya talent kandidat kan kita nggak tahu posisi apa. Itu boleh kita misalnya kamu tertarik untuk menjadi internal audit atau manajemen resiko. Kamu cari kira-kira hard skill apa yang dibutuhkan manajemen resiko dalam sektor Pertamina. Nanti keluar semua tuh. Itu yang kamu masukkan di sini. Itulah yang namanya key point. Ketika nanti sistem membaca dan Bang Ten ini rencananya kan banyak nih. Misalnya ini untuk eh, CV ATS talent kandidat gitu ya. Karena kan kita nggak tahu. Bang Ten ini untuk banyak nantinya. Dengan ada kata-kata pemrograman komputer, setelah itu software keteknikan, perhitungan keekonomian proyek, kamu udah menjadi orang yang punya value. Anak ini cocok di posisi itu. Itu yang dibutuhkan CV ATS berdasarkan HR spesialis. Teman-teman semuanya ya. Nah, ini baru terkategori hard skill. Bang Tian katakan ini adalah hard skill. Mau S1, mau D3 seperti ini. Nanti setelah ini Bang Tian contohkan untuk yang SMA. Ya, nggak jadi masalah. Teman-teman semuanya ya. Itu dulu, ini adalah hard skill. Dari kata-kata ini, penerjemahan ini, Bang Tian kuningkan ya. Ini adalah hard skill. Teman-teman semuanya. Oke ya. Sekarang tambahkan dengan soft skill. Soft skillnya apa aja ya? Nah, gampang teman-teman semuanya. Tidak hanya itu. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Tidak hanya itu. Bisa kayak gitu ya. Kita buat nih. Ini Bang Tian buat yang warna abu-abu gitu ya. Tergabung dalam BEM nggak jadi masalah. Yang penting apakah itu relate dengan posisi yang kamu lamar atau tidak. Nanti itu harus memang kamu tahu gitu ya. Tidak hanya itu. Kemampuan kerja sama tim. Ya. Berpikir kritis. Pemecahan masalah gitu ya. Pemecahan masalah. Setelah itu pelaporan, komunikasi gitu ya. Dan negosiasi ya juga dimiliki. Mana? Juga dimiliki untuk dapat meyakinkan ya hasil proyek ya, hasil proyek kepada pihak internal maupun eksternal. Kalau kalian baca, teman-teman semuanya, dari keterangan hard skill dan soft skill ini, ya, Bang Tian ngundang seluruh posisi untuk dapat memanggil Bang Tian. Meskipun Bang Tian adalah seorang proses engineer, teknik banget, teknik kimia, teman-teman semuanya, tapi Bang Tian minta tuh seluruhnya bisa lihat dari mana. Yang pertama, ada di sini namanya pelaporan. Oh, berarti aku juga bisa nih. Nantinya jadi misal corporate secretary gitu ya. Atau aku bisa jadi orang komunikasi. Aku juga bisa dong dipanggil menjadi external relation. Atau aku negosiasi. Berarti aku bisa nih untuk dijadikan posisi bisnis development atau pemasaran boleh dong panggil aku juga. Nah, permintaan CP ATS itu adalah mengundang itu, teman-teman semuanya. Ya, itu yang Bang Tian koar-koarkan di dalam apa namanya di dalam live itu ya. Kalau ini untuk talent kandidat yang memang tidak ada, tapi kalau memang sudah ada, misal ada posisi proses engineer, kata-katanya cukup kemampuan hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh proses engineer itu saja. Tapi karena ini konteksnya untuk talent kandidat di BUMN atau memang posisi yang tidak tahu posisinya apa, kita hanya diminta untuk mensubmitkan CV, maka masukkanlah kemampuan yang dapat mendatangkan seluruh job tuh ke kita. Ya, gitu. Itu dulu gitu ya. Sudah. Yang kedua cukup. Dari sini sampai sini adalah kalimat kedua.
Ya, pengalaman yang paling terbaik apa, dan dari pengalaman itu kamu belajar apa yang dapat kamu relatekan dengan posisi yang akan kamu lamar. Ini hard skillnya yang kuning, soft skillnya yang abu-abu, ya. Hard skill dan soft skill udah dapet di situ. Sekarang kalimat ketiga. Nah, untuk kalimat yang ketiga, teman-teman semuanya, kalimat ketiga ini apa? Hasil dari pengalaman itu harus kalian cantumkan secara kuantitatif. Seperti jadi, gitu ya. Sebentar, Bang Tiana ya. Oke. Jurnal internasional, nah gitu. Ibarat bentar, Banten ini kan dulu. Ini udah ibarat ini yang ke pertama, biarin dulu ya. Jurnal internasional telah dipublikasikan dan disimposiumkan di lebih dari 6 negara gitu. Dengan keakuratan pendeteksian software ya lebih dari 92%. Selesai. Jadi ketika ada aspek itu, ya ketika dari ada yang pernah bergabung ini, langkah berikutnya adalah apa? Kalian harus tunjukkan keberhasilan dari proyek itu yang terkuantifikasikan. Ya, ada angkanya. Yang pertama, dari gabung ini, jurnal internasional telah dipublikasikan disampaikan di lebih dari 6 negara terukur. Oh, anak ini 6 negara nih, keren ya, gitu ya. Setelah itu dengan keakuratan pendeteksian softwarenya berapa? 92%. Oh, nyaris sempurna. Ini percaya sama Bang Tian. Setelah lulus dari CV ATS, interviewer akan memisahkan CV ini untuk diinterview lebih lanjut. Yakinlah. Jadi gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Kita tutup dengan apa? Keberminatan kita tuh kemana aja. Kita tulis. Dari pengalaman di atas, dari pengalaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, gitu ya. Saya sangat berminat untuk melamar menjadi, ya misal, ini kan karena dia tenis ya. Proses engineer, tulis. Business development, tulis. QA atau QC, tulis. HSSE, tulis. Apalagi? Internal audit, apalagi? Ya. Dan manajemen risiko di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin saat ini. Selesai. Ringkasan diri kalian sudah perfecto. Kenapa? Dari keterangan tadi, nah, kalian tuh sudah mengundang aspek ini di dalam CV ATS kalian. Bang Tian tanya, yang udah mensubmit CV ATS ke talent kandidat Pertamina, apakah kalian mengundang posisi-posisi lain untuk dapat memanggil kalian? Atau hanya satu? Bang Tian tanya, boleh dituliskan di kolom komentar. Nggak banyak kan? Nggak berbaris-baris lah teman-teman semuanya. Bang Tian tanya, boleh dibuka kolom komentarnya? Gitu. Buka kolom komentarnya. Oke, ada yang sudah. Nah, Tasya, enggak Bang, itu dia masalahnya, teman-teman. Hanya satu, iya. Jadi kalian menunggu hanya satu posisi itu aja udah. Nah, jika lokernya nyentuh aja. Kalau lokernya hanya untuk proses engineer, cukup proses engineer saja. Hard skillnya proses engineer saja, soft skillnya untuk yang proses engineer saja. Nah, itulah yang pertama yang menyebabkan gitu ya. Nah, besok kalau memang kamu pengen ke talent kandidat, iya posisinya diisi sebanyak itu karena kenapa Kak Abror kita belum tahu untuk di talent kandidat nih. Misal Kak Abror pengen mengupload, kan kita nggak tahu tuh posisi apa yang akan mengundang kita. Ya kita undang banyak posisi biar ngundang kita. Bang, maaf kalau udah S2 ini maksudnya data dari lulusan S1, lulusan S2 saja gitu ya. Kalau karena ijazahnya aja ijazah S2. Bang, kalau kita nulis posisinya, maksud kita tuh bebas nggak bisa juga karena hard skillnya nanti teman-teman semuanya nggak tahu mau kemana gitu ya. Kamu hard skillnya sudah dibuat kayak gini belum, Anissa?
Bang Tian tanya. Kalau memang pengen bisa ulang upload, coba kamu minta ke 135 atau coba di akunnya. Jadi ini satu yang memang harus kalian, ini adalah ilmu mahal ya, teman-teman semuanya ya. Dan Bang Tian tuh, dan kelas ini tuh tidak ada privilege untuk mereview CV. Jadi tolong. Nah sekarang Bang Tian coba buatkan untuk yang memang anak lulusan SMA atau SMK. Ya, Bang Tian contoh. Jadi jangan panik teman-teman semuanya. Nah misal ya, Bang Tian tuh sudah ada data ini apa sih? Kita coba buat sama-sama lah gitu ya. Jadi bagi yang baru merasa dapat ilmu, ini nanti tolong diperbaiki. Ya, perlu perlu ditambah, ternyata harus kurombak bang, iya betul gitu ya. Kalau punya banyak pengalaman jangan tulis di sini Kak Abror, kan Bang Ten sudah katakan hanya cukup satu pengalaman paling baik saja, karena kenapa nanti pengalaman untuk yang lainnya dituliskan di sini, ya nggak apa-apa, ini kan untuk memancing dulu. Itulah yang memang salah. Itulah yang memang harus kalian ketahui teman-teman semuanya. Oke. Betul. Nah, sekarang coba kita Bang Tian kasih untuk yang SMA atau SMK ya. Sebentar. Coba Bang Tian ini kan. Misal nih, lulusan aduh, 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 misal eh, ini karena Bang Tian ya, misal lulusan SMAN ya, dua Kota Bengkulu gitu ya. Tahun 2002 misal kayak gitu ya, 2002 maksudnya 2022 misal gitu ya. Misal jangan marah lah gitu ya. 2009 lah, 2009 gitu misalnya kayak gitu ya. Dengan rata-rata nilai gitu ya atau rapot. Oke, gitu kan? 8,5 yang memiliki ketertarikan di bidang, misal karena kamu pengen masuk ke dunia industri gitu ya, industrinya apapun biasanya itu kan dia lebih suka kepada matematika dan akuntansi. Nah, buat dulu. Atau lulusan ya SMA, SMK, SMKN 1 Kota Bengkulu, ini tuh anak yang SMA gitu ya. Tahun 2009 jurusan teknik otomotif. Nah, bisa kan otomotif dengan rata-rata nilai atau rapot 8,5 yang memiliki ya, yang pernah bisa ya, yang pernah magang di Astra Otomotif. Nah, misalnya kayak gitu, otomotif Bengkulu. Nah, dah. Yang membuat saya berpengalaman dalam mengoperasikan peralatan peralatan mengoperasikan dan maintenance peralatan otomotif. Nah, gitu aja. Kalau misal nih, ini kan dia sudah ada pengalaman ya kalau anak SMA SMK ya, lebih enak lah gitu ya. Nah, kalau akuntansi ini boleh. Karena kan memang kalau anak SMA kan agak sedikit ya. Kamu bolehnya dari mana? Selama bersekolah gitu. Saya aktif. Ya, aduh. Bersekolah, saya aktif menjadi sekretaris OSIS, misal kayak gitu. Nah, jadi sama aja ya, mau nanti ini S1, S2, apapun SMA, SMK, D3 ya, pengerjaannya pun sama. Kalimat pertama dahulukan dengan background pendidikan. Yang kedua, pengalaman paling terbaik ya. Dan dari sana belajar hard skill dan soft skill. Yang ketiga, hasil atau pencapaian dari pengalaman yang sudah dijelaskan di atas yang terukur dengan angka. Yang keempat, posisi apa? Misal kalau untuk SMA SMK kan misalnya field operator atau memang dokumen kontrol atau memang admin apa, silakan dituliskan saja. Sampai di sini paham? Bang Tian tanya terlebih dahulu. Kalau untuk yang SKL atau ijazah, Bang Tian sarankan tunggu ijazah dulu ya.
Karena kalau kamu sudah submit, nanti itu akan susah untuk memperbaharui. Jadi SK, tunggu aja dulu ijazahnya baru. Ini ya. Ini seperti itu. Paham sampai di sini, teman-teman semuanya? Bantian tanya, baru kita berlanjut ke tempat lain. Enggak ya, kalau banyak CV enggak. Masa enggak ada satu pengalaman kamu gitu? Ini tuh sebenarnya enggak cuman enggak harus pencapaian, tapi kamu misalnya ke Aziza Rosalia pernah magang KP. Kamu magang KP ngapain? Kan enggak mungkin berbedakan doang kan? Tapi kamu ada yang kamu kerjakan, itulah yang kamu ambil. Kamu cari belajar hard skillnya apa, belajar soft skillnya apa. Nah dari sana teman-teman semuanya gitu ya, gitu. Ya jadi kayak eh betul, kalau kamu ilmu komunikasi, coba ya, kan ada kan Mbak katakan ada chat GPT, ada AI. Jurusan ilmu komunikasi di Pertamina bisa posisi apa saja ya? Atau kamu mau ngambil di Bank Mandiri, jurusan ilmu komunikasi di Bank Mandiri bisa posisi apa saja? Itu yang kamu ambil, teman-teman semuanya ya. Jadi nggak mungkin kamu tuh nggak ngapa-ngapain selama kuliah gitu ya. Sekupu-kupunya kamu kuliah pulang kamu pernah riset, kamu pernah kerja praktek, mungkin kamu pernah terlibat apa, pernah terlibat event apa, itu yang kamu tuliskan. Nggak mungkin kamu selama 4 tahun kuliah kamu cuman datang pulang tuh nggak mungkin. Ya, betul atau betul, teman-teman semuanya itu ya. Jadi itu dulu untuk yang memang ringkasan diri. Dan satu lagi Bang Tian katakan, teman-teman semuanya ya, iya. Meskipun kamu mengupload data diri di Pertamina gitu ya, kamu diminta juga untuk mengupload CV di dokumen tambahan. Gitu ya. Oke, oke. Gitu. Cari di EI, Kak Rimatri ya. Misal kamu sekarang S1 manajemen. Kamu cari S1 manajemen di perhutani bisa untuk posisi apa aja ya. Keywordnya apa aja. Misalnya posisinya bagian apa? Bagian keuangan. Kira-kira di bagian keuangan tuh keywordnya apa? Nah, Bang Tian pun sekarang Bang Tian menggunakan ChatGPT dan AI untuk di beberapa hal. Itu yang kalian harus manfaatkan dari saat ini ya. Gitu. Nggak suka bedakan gitu ya. Oke, sip. Itu yang kedua yang memang harus kalian tekankan sangat dalam, teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi, teman-teman semuanya, ke bagian pendidikan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang, oke, sebentar ya, bantuin ini dulu ya. Nah, tadi ya, teman-teman semuanya, misal, kalau tadi teman-teman semuanya ada yang mengatakan eh, posisinya udah ada nih Bang, yang dibuka misalnya untuk staf akuntansi. Kalian lihat tuh, apa sih job eh, apa sih job job apa yang namanya? Scope of jobnya tuh apa aja? Nah, inilah nanti yang kamu pindahkan. Misal nih, ini kan ada yang buka operator maintenance dari ENI gitu ya. Kamu nih, kamu copy ini, teman-teman semuanya, syarat dan ketentuannya, kamu pindahkan itu ke dalam ChatGPT atau AI, kamu tulis aja. Ini kata kunci hard skill dan soft skillnya apa ya? Gitu. Jadi memang harus yang seperti itu, teman-teman semuanya, ya. Yang berikutnya, nggak boleh ada background. Profil itu harus warna-warna merah, putih, atau apa gitu ya. Oke. Oh, kalau backgroundnya apa, cukup background yang paling terakhir atau background apa yang pengen kamu pilih, teman-teman semuanya. Oke, seperti itu. Nah, ini nih dari KRI Bang, jurusan saya ilmu komunikasi. Di ringkasan profilnya dibuat umum bisa semua lowongan. Sekarang diplomnya analisis bisnis. Kenapa kamu ilmu komunikasi dan itu bisa ke analisis bisnis? Karena orang analisa bisnis harus pandai berkomunikasi eksternal. Makanya aku bilang gunakan chat GPT kamu gitu ya. Jangan dianggurin aja. Kamu lihat, kamu tanya apa sih relate analisis bisnis sama ilmu komunikasi pasti ada. Jangan malas ya. Kan kita mau jadi orang penting gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan pengalaman kerja dan organisasi, teman-teman semuanya. Nah, ini juga penting sekali, teman-teman semuanya ya. Ini penting sekali yang memang harus ya. Bisa ya Bang Res? Boleh nggak jadi masalah 5 baris? Nggak ada aturan dia harus 5 baris. Yang penting harus mencakup 4 tadi. Dan CV itu tidak boleh lebih dari 2 lembar.
Kalau satu lembar itu udah luar biasa sekali, bagus gitu ya. Itu dulu yang memang harus kalian pertahankan. Oke. Nah, sekarang teman-teman semuanya kita lihat untuk pengalaman kerja ataupun organisasi gitu ya. Untuk pengalaman kerja atau organisasi itu pembuatannya seperti ini. Yang pertama ada nama perusahaan, teman-teman semuanya ya. Ada nama perusahaan. Nah, dari nama perusahaan ini nanti atau organisasi ini kerjaan organisasi sama aja gitu ya. Posisinya bulan dan tahun awal bekerja ya. Dan bulan tahun terakhir bekerja gitu ya. Bang Tian katakan sekali lagi untuk CV silahkan mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris silakan saja. Yang penting kamu confidence. Kalau mau bahasa Inggris siap-siap interview bahasa Inggris gitu ya. Itu aja nggak jadi masalah itu ya. Yang penting tuh bukan bahasa Inggris bahasa Indonesianya. Eh value dari isinya itu apa gitu ya. CV itu maksimal 2 lembar saja. Kalau bisa 1 lembar itu sangat baik. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk pengalaman kerja seperti ini, admin tolong dikunci dulu. Adminnya juga harus tahu dong kalau lagi kayak gitu dikunci dulu atau gimana gitu ya. Jadi, teman-teman, untuk yang memang terkait dengan nama perusahaan atau organisasi ya, itu memang harus seperti ini pembuatannya. Dan yang paling fatal, teman-teman semuanya, ya, pendeskripsiannya ini haruslah dengan hasil terukur, teman-teman semuanya ya. Dengan hasil terukur. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan, teman-teman semuanya ya. Nanti ini materinya akan Bang Tian share juga kok, nggak jadi masalah. Oke, perhatikan Bang Tian ya. Nah, kalau memang kita berbicara terkait dengan pengalaman kerja, tadi kan Bang Tian sudah katakan nih teman-teman semuanya ya. Bantian sudah katakan kalau dari pengalaman kerja itu yang pertama itu nama perusahaannya. Kalau memang untuk anak-anak yang baru tamat kuliah, baru tamat SMA, ya teman-teman semuanya nggak jadi masalah. Kalian boleh memasukkan pengalaman magang, pengalaman kerja praktek atau pengalaman riset nggak jadi masalah juga ya. Jadi itu aman-aman saja. Misal pengalaman, nah pengalaman kerja ini maksimal 3 ya, maksimal hanya 3 saja yang paling terbaru. Dengan penulisan yang pertama adalah tahun yang terbaru ya, dengan tahun yang terbaru. Misal nih gitu ya, yang pertama Bang Tian buat. Oke sebentar, kok RD 9. Oke. PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, oke, RU 6 Balongan, misal ya. Nah, di sini tempatnya Indramayu, Indonesia. Nah, boleh tahunnya tulis di sini nggak jadi masalah di ujung kanan ya, teman-teman ya. Ini nggak jadi masalah kalau mau nulis di sini nggak jadi masalah tahunnya, ya. Sebentar, oke. Tapi Bang Tenti kalau lebih suka sih yang di bawah ya. Misal kayak gini. Ini terkait dari jabatannya apa? Misal, internship process engineer. Gitu ya. Nah, ini dulu. Ini nggak perlu dihitamkan. Pengalaman kerjanya ini nih 3 tempat aja. Tiga, maksimalnya 3 yang terbaru. Gitu ya. Ini kan baru yang pertama. Nanti yang kedua, ketiga nggak jadi masalah. Tapi jangan banyak-banyak. Maksimal 3 lah gitu ya. Kalau memang ada. Gitu ya. Kalau memang anak-anak yang masih fresh graduate boleh silakan aja. Nah, ini ditutup dengan kapan kamu mulainya. Misalkan kalau di sini itu adalah Desember 2015 sampai dengan misalkan karena ini baru ya, Februari 2016, misal kayak gitu. Nah, baru di bawahnya ini kita buat yang dibuat bukan job desk-nya, teman-teman semuanya ya. Yang dibuat itu bukan job desk-nya, teman-teman semuanya. Yang dibuat itu bukan job desk-nya, tapi pencapaian. Nah, Bang Tian balik sekali lagi, teman-teman semuanya ya. Bahasa job desk dan dengan pencapaian itu berbeda, teman-teman semuanya ya. 8 kata ajaib yang harus ada dalam penjabaran kerja kalian adalah apa? Yang pertama ada kata mengembangkan, misal.
Yang kedua, berperan dalam. Yang ketiga, menyelesaikan. Yang keempat, meningkatkan. Yang kelima, terbukti pada. Yang keenam, menginisiasi. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas. Yang kedelapan, berhasil dalam. Jadi, kata-kata yang kamu tuliskan ke dalam penjelasan pengalaman kerja itu adalah kalau kata-kata 8 kata ajaib ini dari mana Bang Tian? Dari cara spesialisnya, gitu ya. Karena dia mengacu pencapaiannya seperti apa. Ya, ini ilmu mahal sekali, teman-teman semuanya ya. Ini ilmu mahal. Oke ya, jadi ada kata ini mengembangkan dan harus dibuat dalam terukur, teman-teman semuanya ya. Dalam konteks yang terukur. Misal, ini kan ada contoh nih. Bang Tian sudah punya pengalaman kerja nih. Pengalaman kerjanya di PT Kilang Internasional. Nah, yang pertama apa? Tadi ada kata apa? Berperan dalam penyelesaian lebih besar dari 50%. Ada yang terukur, ada angkanya, ada buktinya, teman-teman semuanya ya. Perhitungan, evaluasi, performa, peralatan, proses di unit. Misal ya, polipropilen olefin kompleks. Nah, gitu ya. Misal gitu ya. Kan kalian yang tahu ya. Seperti reboiler, kompresor, dan pompa. Itu dulu yang pertama. Ada kata apa? Ada kata berperan. Nah, yang kedua, menginisiasi. Nah, ada kata menginisiasi. Ya. Rekomendasi, perbaikan dan pemantauan kinerja alat proses untuk menjaga efisiensi efisiensi peralatan lebih besar sama dengan misalnya itu ya equation. Oke, peralatan tidak boleh misalnya di bawah 75%. Nah, itu. Jadi ada angka lagi. Bang, emang harus ada angka semua? Enggak sih. Tapi memang harus memang ada kata-kata 8 ajaib tadi, teman-teman semuanya. Misalnya kayak gimana Bang Tian? Nah, istilah lagi. Menyelesaikan. Ada kata menyelesaikan tadi ya. Lebih dari 5 laporan evaluasi performa peralatan dan analisa kondisi vibrasi pada peralatan inti. Bisa kayak gitu. Oh, maaf, maaf. Kayak gitu ya. Tuh. Nah, yang nggak ada angkanya kayak gimana Bang Tian? Nah, ada yang seperti ini. Misal, ya. Ada kata apa? Meningkatkan efektivitas komunikasi antar level staff dan manajemen dalam rapat koordinasi harian, mingguan, dan bulanan sehingga komunikasi terarah dan terdokumentasi dalam notulen rapat. Cantik sekali kan? Gitu. Nah, ini yang ketika Bang Tian baca tuh nggak ada gitu, teman-teman semuanya. Jadi meskipun di sini teknis banget, kamu juga punya komunikasi, kamu juga punya pelaporan, kamu juga bisa bekerja tim, itu yang dibutuhkan. Jadi jangan pernah lagi ketika menulis pengalaman kerja, teman-teman ya, yang kamu tuliskan itu adalah job desk-nya. Apa yang bedakan kamu dari orang lain? Ketika CV ATS membaca ya, ada namanya perbaikan dan pemantauan. Ada nanti namanya efektivitas komunikasi. Ada namanya pelaporan. Ada namanya perhitungan. Wah, Bang Tian yakin sih, teman-teman semuanya. Beda. Nah, sekarang Bang Tian tanya, apakah di dalam pengalaman kerja kalian sudah dibuat seperti ini? Boleh dibuka admin, teman-teman semuanya.
Kalau kurang tahu angka pastinya nggak apa-apa, diestimasikan saja, tidak menjadi masalah gitu ya. Kurang kan? Nah itu, jadi yang dibutuhkan tuh yang seperti itu. Adik-adikku, teman-temanku. Jadi ketika kalian bertemu Bang Tian, misalnya di meja interview nih gitu ya. Bang Tian lebih enak membuatnya gitu loh. Ya, tidak semuanya harus ada angka, tapi harus berbobot. Ada 8 kata kunci tadi. Nah, gitu. Itu yang harus kalian lengkapi. Nah, itu untuk pengalaman kerja. Ingat ya, berarti job desk dan work achievement itu jadi iya betul sekali dengan bahasanya yang 8 kata kunci tadi awalannya. Ya ke Akmal ya. Akmal Bariklana ya. Ada menginisiasi dan lain sebagainya macam rupa gitu ya. Isi job desk semua iya. Karena isinya job desk semua itulah yang apa spesialnya kalian gitu. Pantas nggak ada panggilan kerja bagian pengalaman diisi job desk avatar di kantor. Iya, makanya jangan kayak gitu. Nah, memang, memang, ya, ya betul. Jadi memang kesulitannya itu adalah pada pemilihan kata-kata. Nah, itulah tantangannya, ya. Thank you Bang Tian buat insight barunya. Iya, betul. Kadang bingung. Biasanya bagian mengajar bisa diukur boleh. Kalian Kak Karima, kamu mengajar berapa siswa? Berarti menghandle atau memang bertanggung jawab atas lebih dari 500 mahasiswa. Sama aja lah itu, coy. Kamu tuh nggak tahu aja mau benang merahnya tuh kayak mana gitu ya. Jadi itu memang harus. Nah, itu untuk pengalaman kerja. Ingat, pengalaman kerja dan pengalaman organisasi itu maksimal 3 saja. Pengalaman kerjanya 3, pengalaman organisasinya tuh 2 aja udah cukup. Tapi memang yang memang terbaru ya. Kalau perawat gimana ya sama aja. Misal kamu menghandle berapa perawat. Perawat kan juga administrasinya. Berapa ratus administrasi yang kamu buat dalam satu hari. Pinter-pinter kalian aja memilih kata. Bang kita misal pakai data estimasi. Pakai plus minus. Kayak Bang Tian nih. Misal di sini Bang Tian mau menjaga efisiensi kurang lebih sama dengan. Nggak apa-apa. Misalnya di sini Bang Tian ganti ya dengan simbol kurang lebih sama dengan. Nah, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Berarti itu estimasi atau misal kalian pernah melakukan efisiensi harga sehingga didapati pengurangan estimasi plus minus. Nah, buatnya kayak gitu. Nanti tinggal dikonfirmasi. Pasti ya, interview akan nanya, misalnya, Mbak, bagaimana cara kamu melakukan ini? Nah, gitu. Nah, kalau organisasi itu pilih organisasi yang relate dengan posisi yang sedang dilamar, teman-teman semuanya. Jangan kamu, misal kamu memilihnya untuk bagian akuntansi, tapi kamu bagian rohis, Risma, Remaja Islam Masjid, gitu ya. Itu nggak masuk, teman-teman semuanya ya. Atau memang organisasi yang mengatakan kamu pengen jadi anak teknik, tapi kamu yang diitukan juara satu solo song, lomba nyanyi. Nah, itu kan nggak masuk, nggak relate, nggak boleh. Ya, jadi pengalaman kerja dan apapun itu tuh harus memang yang relate. Contoh nih, ingat ya, pengalaman kerja itu tuh maksimal 3 ya. Pengalaman kerja ini maksimal 3. Kalian mau nggak sih format ini? Nanti mantan kirim juga. Oret-oretnya kirim juga ini. Mau nggak? Nanti Bang Tian kirim juga. Mau ya? Jadi oke, siap. Nanti tinggal dihitungkan aja. Oke, sip. Oke. Oke, admin boleh ditutup dulu kolom komentarnya. Jadi intinya 3 ya. 3 dengan yang terbaru, dengan penulisan yang terbaru dulu yang paling atas. Baru yang paling lama ke bawah. Ya. Penulisannya juga sama. Seperti ini. Misal pengalaman organisasi, Bang Tian buat nih. Terserah mau apa aja tapi yang masih yang relate ya. Aduh ya Allah, Bang Tian minum dulu ya. Tapi Bang Tian lihat tuh kalian tuh pada semangat, jadi nggak hilang. Nah, nanti setelah ini kamu sudah dapat, silakan dibuat CV-nya, diupload. Kita belajar internal assessment ya. Dan soalnya itu merupakan soal yang memang sudah mengacu kepada yang asli, teman-teman semuanya ya. Dan tanggal 5 kita mulai. Jadi setelah ini oke, lolos, assessment lolos, udah. Interview itu tinggal kecakapan kita nanti saja. Oke. Misal, untuk pengalaman organisasi, Bang Tian buat ya, Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa ya. Kalau kalian anak teknik kimia tahu BKKMTKI ya. Teknik Kimia
regional 3. Di mana di situ ini tetap hitam, maaf. Ini tetap hitam kan ya. Oke. Oh, kayak gitu. Oke, sip. Baru di bawahnya, teman-teman, sebentar. Ini kita tuh langsung membuat gitu ya. Oke, jadi, nah di sini bagian apa? External relationship. Hmm, oke. Tolong dibuat yang seprofesional mungkin ya. Nih, Juni 2012 sampai Bang Ten cuman buat satu misal. Silakan aja, maksimal dua lah kalau untuk. Jadi ada lima. Dari dalam koridor pengalaman kerja dan pengalaman organisasi itu ada lima. Tiga untuk pengalaman kerja, duanya untuk pengalaman organisasi. Tapi kalau nggak ada, dua-dua juga nggak jadi masalah. Dua satu juga nggak jadi masalah. Intinya penulisannya harus terukur, teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Februari 2015, bisa kayak gitu ya. Sama buatnya, nggak ada jauh beda. Bagaimana cara bersama orang harus terukur dengan 8 kata ajaib tadi. Yang pertama, mari kita buat. Tenang. Oke. Hmm. Nah, yang pertama, teman-teman, ada kata berhasil menyelesaikan 5 program divisi terkait seminar dan proyek karya ilmiah untuk sektor migas dan batu bara. Nah, kan gitu, batu bara. Sehingga mencapai target kinerja tahunan 100%. Beh, ada angkanya lagi, gitu kata gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menginisiasi lebih dari 100 ya mahasiswa teknik kimia ya agar dapat masuk ke dalam database BKKM TKI. Ada 100 mahasiswa yang kayak tadi ya yang mengajar tuh kayak gini nggak jadi masalah ya. Pasti ditanya, bagaimana cara kamu mengget 100 orang itu? Nah, keahlian bekerja tim kamu nanti digali gitu ya. Jadi intinya isi dari CV itu tuh harus kata kuncinya. Dapat, insya Allah gitu ya. Terlibat aktif ya sebagai moderator ya pada lebih dari 3 kegiatan seminar nasional dan internasional terkait hmm, isu EBT. Nah, sudah cukup gitu aja. Jadi, oh dia udah 3 kali nih, berarti komunikasinya bagus nih anak. Udah jadi moderator di 3 acara seminar nasional internasional terkait isu EBT, energi baru terbarukan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bang Tian tekankan sekali lagi kepada kalian semua, dalam penulisan pengalaman kerja, tolong dibuat kuantitatif. Kalaupun tidak kuantitatif, gunakan 8 awal bahasa apa namanya ya? 8 kata kunci itu untuk dapat meningkatkan bobot kalian. Sampai di sini paham? Bantian tanya terlebih dahulu. Mau SMA, SMK, D3, S1, S2, D4 sama. Cara penulisannya nggak ada beda-bedanya ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Bang kalau nggak ada organisasi nggak apa-apa, dikosongkan saja. Tidak apa-apa. Kalau memang nggak ada organisasi dikosongkan saja, tapi maksimalkan di pengalaman kerja. Ya, nggak jadi masalah. Bang kalau menjadi pengurus sekretariat koperasi simpan pinjam boleh. Kalau memang kamu misal mau mengambil bagian akuntansi, yang nggak jadi masalah, atau kamu meminjam untuk bagian teknik juga nggak apa-apa, karena kan biasanya kalau eh, koperasi kan perhitungan ya, nggak jadi masalah, analisa kan. Intinya satu, kalian selami lagi apakah pengalaman itu tuh bisa kalian relatekan ke posisi yang kalian lamar. Bang, kalau pengalamannya cuma satu gimana ya Bang dan nggak relate? Nah, kamu relate kan cari benang merahnya, ya, cari benang merahnya. Itu aja tantangan kalian semuanya. Misal,
Bang Tian anak teknik tapi pengen jadi external relation. Bagaimana caranya di pekerjaan kamu yang tidak relate cari hard skill, soft skill apa yang di bagian yang tidak relate itu yang bisa kamu sambungkan ke posisi kamu gitu ya. KKN nggak jadi masalah. Misalnya KKN organisasi kan KKN, kamu buat filter, kamu merancang silabus apa, tuliskan saja Kak Winda. Ya, dituliskan saja. Intinya satu, maksimal dua lah ya. Maksimal dua di pengalaman organisasi yang terbaru atau yang terakhir, tiga untuk pengalaman kerja. Kalaupun cuma satu, silakan satu saja, tapi dimaksimalkan. Ya, itu. Nah, sekarang ke pendidikan. Kalau kita berbicara pendidikan, teman-teman semuanya, itu cukup ambil pendidikan terakhir kamu atau pendidikan terakhir posisi yang kamu lamar. Misal kamu udah S2 nih, gitu kan? Kamu udah S2. Tetapi kamu melamarnya BPS ya mau nggak mau pendidikanmu ya BPS. Pendidikan yang kamu cantumkan adalah pendidikan yang S1-nya saja, ya. Karena nanti akan dilihat berdasarkan dari ijazah yang kalian ambil, ya. Kalau kalian melamar secara apa ya dibentuk di dalam sektor BUMN, nanti itu akan misalnya untuk posisi S1, kamu S2, kamu memaksakan untuk menggunakan ijazah S2, kamu bisa overqualified, nggak diterima karena udah ketinggian. Karena eh, tingkatan masuknya pro hire S2 itu sama S1 tuh misalnya S1-nya 12, S2 tuh 14. Ketika kamu di sini, kamu dianggap tuh ketinggian, nggak masuk kuncinya. Tapi kalau memang kamu ngambil S1, kamu S2 mengambil S1 pakai ijazah S1 aja. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, kalau untuk pendidikan tuh gampang sekali, cukup tulis aja yang pertama, universitas mana. Misal, universitas, bentar. Oke, aku ganti dulu ya. Arial 12. 9 ding. Nah, misal nih Arial 9. Universitas Sriwijaya, jurusannya apa? Gitu ya. Setelah itu IPK-nya ditulis lagi juga nggak apa-apa. Misal gitu ya. Nah, yang di bawah ini fokus penjurusannya apa? Misal ya. Kamu misalnya kamu kan ada mata kuliah penjurusan. Misal kamu kan kalau Banten kan pengolahan migas dan petrochemical. Nah, jadi oh anak ini tuh spesialis di sini berarti gitu. Atau kamu anak akuntansi tapi fokusnya ke pajak, tulis aja fokus penjualan. Jadi orang tuh bisa tahu, oh berarti anak ini nanti kalau nggak di oil dan gas ya, kamu mungkin di petrochemicalnya gitu bisa gitu ya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan proyek. Proyek ini terserah, boleh skripsi kamu atau proyek apapun yang memang berdampak. Misal kamu punya proyek riset sama sama dosen. Misalnya judulnya kayak pembuatan gitu ya, absorben dari kulit udang dan telah terkomersialisasi dengan harga jual, misal kayak gitu ya. RP 15.500 per kilo. Nah, ini kan akan lebih asik melihatnya gitu ya. Atau kalau memang tidak ada, tulis saja skripsimu apa. Gitu ya. Karena itu udah ada di situ. Ingat, posisi ini bisa dibalik-balik ya. Pengalaman kerja dulu kalau kamu memang punya pengalaman kerja banget setelah kamu lulus. Atau kalau memang bener-bener fresh graduate, pendidikan dulu. Baru pengalaman kerja. Ya, itu. Sampai di situ kan. Sekarang kita masuk ke training dan sertifikasi. Ya, training dan sertifikasi. Kalau kita berbicara training dan sertifikasi, teman-teman semuanya, ini tuh agak sedikit ada yang punya, ada yang enggak. Tapi paling tidak adalah beberapa training yang kalian ikuti lah gitu ya. Bantian tanya, kalian di sini ada yang pernah ikut training nggak? Misal, Bantian contoh, boleh boleh nggak? Atau yang pernah ikut sertifikasi, boleh nggak? Pernah, nah gitu. Mulai judul skripsi ditulis kalau relevan aja atau memang nggak apa-apa ditulis aja Kak Eri. Misalnya kamu nulis aja. Jadi kamu tuh dari teknik itu kamu tuh ngapain sih? Tulis aja. Meskipun nggak relevan tulis aja. Ya, ya. Pernah Bang, pernah. Tulis aja. Misal cara penulisannya pun simple teman-teman. Misalnya kayak Bang Tian ya, auditor sama. Ini penulisannya dari tahun yang terbaru ya. Dari tahun yang terbaru. Bang Tian ulangi lagi nih dari tahun yang terbaru. Misal.
auditor energi, misal gitu ya. Nah, training dan sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam kurung BNSP tahun 2024 misal gitu ya. Ini contoh aja. Kalau training aja nggak apa-apa. Dilakukan oleh siapa tulis juga. Misal yang kedua, Certified Risk Professional. Misal kayak gitu ya. Misal training dan sertifikasi gitu ya. Oleh BNSP tahun 2024. Sampai tahun yang terakhir, misal, bantian buat juga TOEFL, skor 520, sertifikasi Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya, misal, tahun 2015. Nah, sampai yang terakhir ditulis aja nggak apa-apa. Kalau yang ini nggak banyak nggak jadi masalah. Bantian ini udah ada 12, gitu ya. Tulis, tuliskan semuanya, gitu, sampai dengan terakhir, gitu ya. Cara berarti simple aja gitu ya. Ya oh berarti anak ini udah pernah di sini nih gitu ya. Bang pernah ikut sertifikasi tapi sebenarnya udah kadaluarsa. Nggak apa-apa tulis aja ya. Bang Tian juga kalau TOEFL juga udah kadaluarsa gitu kan ya. Kak jika untuk anak hukum dibuat mata kuliah relevan apakah boleh? Boleh. Nggak jadi masalah gitu ya. Nggak apa-apa Kak Iya gitu ya. Edge 8. Kalau dalam proses pelatihan nggak apa-apa, tulis aja Kak Rika. Berarti kamu kan dalam proses. Siapa yang mengadakan tahun berapa? Ini kan training dan sertifikasi yang pernah kamu ikuti. Semuanya ditulis, gitu ya. Lebih menjual, gitu. Maaf bang tanya bang, kalau belum punya sertifikasi training bang, nggak apa-apa. Kosongkan aja, berarti nggak ada. Langsung ke kemampuan dan prestasi. Berarti ininya kamu kosongin. Tapi masa selama ini kamu nggak pernah ikut training gitu loh, Kak Aprilia? Misal kamu ikut kelas komunikasi, baik secara online ataupun offline nggak apa-apa. Bootcamp pun nggak apa-apa. Masa nggak punya satu atau dua gitu? Mau ikutin webinar Bang Tian, nggak jadi masalah juga gitu ya. Nggak jadi masalah teman-teman semuanya. Sertifikasi komputer boleh dimasukkan saja. Nah, sekarang terkait dengan kemampuan dan prestasi. Disinilah kita buat ada namanya apa? Hard skill dan soft skill. Teman-teman semuanya ya. Hard skill, soft skill, bahasa. Nah, ini tantangannya teman-teman semuanya ya. Oke, Kontrol B. Sip. Oke, sebentar ya. Oke, nah kalau dibuat seperti ini, teman-teman semuanya, berarti ini tuh kan memang harus sudah kamu miliki dan kamu yang mengukur badan ya, mengukur badan nggak perlu ada sertifikat juga, tapi kamu yang tahu bagaimana nanti realisasinya. Misal nih, hard skill di posisi yang sudah kita jelaskan di atas, misal high sis, advance, gitu ya. Setelah itu visio, harus ada keterangannya ya, advance gitu. MS Office. Kalian tahu nggak hard skill dan soft skill? Kalau hard skill tuh memang kayak lebih kepada ilmu pengetahuan banget. Tapi kalau soft skill tuh lebih kepada kemampuan komunikasi gitu-gitu. Itu namanya tuh soft skill ya. Misal Office misalnya, ini sudah kalau memang expert buat aja expert gitu. Tapi Bang Tian nggak pernah kalau Office nggak expert-expert banget, advance aja lah bisa gitu ya. Data analis gitu ya. Ini juga advance gitu ya. Setelah itu reporting. Misal, advance. Sebenarnya reporting ini bisa di hard skill, bisa di soft skill juga. Ya. Setelah itu, sebentar, teman-teman semuanya ya. Habis habis baterai. Bantuan cas dulu. Misal, reporting. Setelah itu, economic calculation. Misalnya gitu ya. Economic calculation. Nah, ini kemampuan dari posisi yang sedang kamu lamar. Atau kalau kalian kandidat, masukkan aja beberapa hard skill yang memang dibutuhkan. Di posisi itu yang banyak mengundang. Nah, misalnya ini intermediate. Hmm, itu ya. Setelah itu juga risk management, intermediate, misalnya kayak gitu. Setelah itu auditor, energi, misalnya intermediate, tulis aja. Auditor energi dan emisi gitu ya.
dan emisi intermediate, nah gitu ya, dan lain-lain lah pokoknya, apalah terserah dituliskan, tapi memang yang banyak yang mampu mengundang ini kamu ya, data diri kamu lah gitu. Jadi nah yang soft skill ini teman-teman ya, dari apa tadi, komunikasi. Misal nih kalau Bang Tian ya, komunikasi Bang Tian buat apa, expert ku buat gitu ya, karena memang aku tahu mengukur baju di badanku seperti apa gitu ya. Negosiasi, expert juga. Setelah itu kerja sama tim, saya gitu ya. Advance lah gitu ya. Berpikir kritis gitu. Advance dan lain-lain. Silakan tulis teman-teman semuanya. Ya. Nah, yang banyak orang baru tahu adalah bahasa. Bahasa ini penting sekali di dalam CV karena dia yang akan mengukur kamu nanti bisa seuniversal apa. Nah, jadi ini jangan dibohong-bohongi ya. Karena banyak sekali ketika orang bilang, teman-teman semuanya gitu ya, dia membuat bahasa Italia, sedangkan yang interviewnya bisa bahasa Italia. Diuji demam dia di situ. Berkeringat dingin lah dia. Jadi buat aja di sini Indonesia expert. So, karena Bang dulu sempat di Malaysia, jadi Bang Tian bilang juga nih misalnya nih, Melayu, advance, bisa gitu ya. Sebentar. Advance gitu ya, sebentar. Nah, berikutnya apa? Inggris. What advance? Thailand, misal. Advance. Korea. Intermediate, misalnya kayak gitu ya. Spanyol, bisa gitu ya. Basic, bisa kayak gitu. Tulis aja teman-teman semuanya. Semakin banyak kamu polyglot, semakin kamu punya daya bahasa. Apalagi yang ini ya, Mandarin ya. Di sini Bang Ten kenapa nggak nulis Mandarin? Karena Bang Ten nggak bisa gitu. Jadi itu memang harus menjadi acuan kalian sekali di dalam itu teman-teman semuanya ya. Dia seperti itu. Jadi kalian bisa bahasa apa teman-teman ya? Bener Bang, aku pernah. Nah tuh, kayak Kak Faisal, aku pernah dites bahasa Jepangnya karena kenapa? Kamu menulis itu. Kalau parameter tuh kamu yang mengukur di badan gitu ya. Brevet itu penting loh ya untuk orang-orang akuntansi atau perpajakan, brevet itu ditanya banget. Oke ya, sama yang terakhir teman-teman ini terkait dengan prestasi. Silakan. Prestasinya tulis juga nggak jadi masalah di sini ya. Nah gitu. Oke, sebentar. Misal kalau prestasi kan tadi kita sudah membuat ya. Kalau prestasi itu silakan tulis, prestasi itu silakan misal kayak gini nih. Gold medal misalnya dalam Pertamina Fashion Award, misal kayak gitu ya. Pelaksananya siapa? Pertamina, misal. 2018, misal. Yang kedua, predikat cum laude di jurusan Teknik Kimia. Siapa? Universitas Sriwijaya. Nanti prestasi untuk dokumen-dokumennya kalian submit di bagian submit tambahan. Dan CV ini disubmit juga, gitu ya. Saya 2015, begitu. Setelah itu apa lagi? eh Excellent student and researcher misalnya gitu ya. Oke. University of Technology, eh, bahasa Indonesia aja deh. Universitas Teknologi Malaysia gitu ya. 2014. Nah, dan lain-lain sebagai macam rupa. Setelah ini selesai ya. Dan ini sebenarnya kalau memang Bang Tian mau nulis ada dua, itu tuh dua lembar tuh berlebihnya banyak, teman-teman semuanya. Ini karena Bang Tian ikut ukuran layoutnya adalah layout untuk yang kertas. Sebentar, Bang Tian buat. Nah, kertas ini ya, kertas A4. Kalau Bang Tian buat legal, bisa selembar kok. Ya, jadi tuh tidak ada pernah menutup kemungkinan, teman-teman semuanya. Ini Bang Tian siap dulu nanti ya. CV itu sebenarnya tuh simple. Tapi yang membuat orang itu tidak lulus adalah kalian tidak bisa membuat proposal kehidupan kalian untuk meningkatkan value itu belum termaksimalkan. Ya, teman-teman semuanya.
Jadi itu, ini aja nanti Banten akan share di grup, nanti akan ada recordnya juga. Jadi tolong dibuat seperti yang sudah Bang Tian jelaskan. Sekarang Bang Tian tanya, dari orang-orang di sini siapa yang baru merasa, oh ternyata ini toh kurangnya. Coba Bang Tian boleh mau nanya gitu? Boleh, perlu dicantumkan link portal, boleh banget. Ya, di training tadi tidak perlu Kak. Misalnya kamu training apa, penyelenggaranya siapa, itu aja ya. Iya bang, udah kejawab semua keraguan fresh grade. Iya, aku udah tahu kurangnya di mana. Iya, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ini ilmu tuh mahal banget. Dan ini tidak hanya di BUMN. Di perusahaan swasta, di perusahaan multinasional, multi internasional sama aja. Aku bang, karena ini pasti banyak banget, bahkan bakalan kurang. Iya, jadi silahkan teman-teman semuanya ya. Silahkan teman-teman semuanya diperbaiki. Ya, ya. Diperbaiki dan coba kamu Kak Putri Aprilia disesuaikan saja. Kalau 2 lembar nggak apa-apa, maksimal 2 lembar, ya. Kalau bisa diperapat 1 lembar, diperkecil aja tulisannya juga nggak jadi masalah, ya. Karena kan memang sistem. Intinya kata kunci, teman-teman semuanya. Gitu ya. Nanti kita baru ikut tanya jawab setelah ini, oke ya. Nah setelah itu teman-teman nanti nih Bang Ten juga akan coba ini ya, buatkan ke kalian semua ikut drive, oke. Sebentar. Nah, nanti misal nih kamu sudah membuat nih ya, sudah membuat. Bang Tian nanti akan masuk ke dalam data diri yang ada di website biasanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di dalam website teman-teman, nah, oke. Ini ya, satu lagi alasan kenapa gagal gitu ya teman-teman semuanya ya. Format CV ATS menggunakan format yang tidak direkomendasikan. Kata kunci dan CV ATS tidak sesuai ya. Font tulisan yang digunakan tidak sesuai standar. Font itu ada dua. Kalau nggak Times News Roman, boleh Arial. Dengan ukuran, kalau ukuran sekarang udah berubah, nggak apa-apa, disesuaikan. Tapi kalau bisa jangan kecil banget. Itu udah lama lah, 10, 12, 14. Tapi kalau bisa di 9 boleh gitu ya. Jadi font tulisan itu Times News Roman atau Arial. Sudah tuh jangan pakai gambar, logo, atau grafik, itu nggak boleh lagi. Urutan pengalaman kerja ya yang ditulis dari baru baru ke lama, jangan lama ke baru. Ketika dari lama ke baru itu berarti kamu udah nggak tersaring lah gitu ya. Nah, bedanya kalau kamu langsung nantinya ini nih kayak ini ya, ini ada data data website dari Pertamina gitu ya. Formatnya seperti apa? Teman-teman semuanya. Formatnya seperti apa, teman-teman? Ya udah. Nah, biasanya kalau di website nggak cuma di Pertamina, di mana-mana itu tuh memang lebih lengkap. Dia suruh ada agamanya, suruh ada tinggi badan berapa, diisi aja. Tapi tenang teman-teman semuanya, di sini juga akan ada aspek tentang deskripsi diri, profil diri, sama dengan prestasi. Ya, itulah fungsinya kenapa kita buat CV ATS dulu. Biar nanti tinggal di copy paste saja, teman-teman semuanya ya. Ternyata harus kurombak bang profilnya. Iya betul. Ya. Jadi itu tinggal pindah-pindah saja. Bang kalau CV perlu nggak lampirkan file sertifikat kita jadi satu file. Kalau CV pisahkan saja. Nah kayak gini nih. Bang Ten kasih tahu ya yang terakhir nih. Nah misalnya nanti teman-teman semuanya di dalam CV itu ya. Maaf maaf maaf. Maaf ya. Sebentar. Nah, di dalam CV itu nanti biasanya tuh ada file dokumen tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3, tambahan 4. Nah, di dokumen tambahan 1 silakan upload CV kalian. Di dokumen yang kedua upload sertifikat-sertifikat jadikan satu. Ya, di scan jadikan satu masuk ke sini. Tambahan 3 kalau ada portofolio tambahkan ke sini juga. Yang dokumen tambahan 4 apalagi yang bisa kalian cantumkan tambahan di sini. Ada sampai 5 data tambahan. Makanya ketika Bang Tian katakan di dalam Pertamina gitu ya, Bang Tian emang ada CV upload ada di dokumen tambahan, masukkan saja. Dan karena kenapa teman-teman kadang meskipun CV ATS itu sudah mendeteksi ya, tapi kan nanti akan diverifikasi sama timnya HR gitu ya. Nah, dia akan coba giliran kamu dilihat lebih oke ketika kamu submit, kamu juga akan bisa berpotensi masuk juga, teman-teman ya. Kalau untuk deskripsi diri itu dia per paragraf. Dia tidak ada kata-kata poin per poin ke Ahmad. Kecuali kalau ditanya kelebihan kekurangan, pengalaman kerja gitu ya atau prestasi apa boleh poin per poin.
Bang, aku pernah ikut PKM dan pendanaan wirausaha gitu, tapi baru lolos sampai tingkat univ. Nggak apa-apa. Dimasukkan saja ke prestasi. Kamu juara berapa, dampaknya apa. Nah, kalau pembuatan cara buat kelemahan dan kekurangan, gimana Bang? Itu sudah kita bahas sebenarnya di dalam part of interview gitu ya. Kalau memang ditanyakan kekurangan, jangan langsung ngomong kekurangan saya adalah orang yang pelupa. Itu kamu pasti akan langsung tereliminasi. Tetapi ketika membuat kelebihan, kekurangan, kalau kelebihan oke lah gampang ya. Kelebihan itu kelebihannya apa, dampaknya apa gitu. Tapi kalau kekurangan, kekurangannya apa, impact dari kekurangan itu apa, dan cara kamu mengantisipasinya. Misal, kekuranganku aku adalah orang yang pelupa, sehingga impactnya ya banyak beberapa pekerjaan terlewati. Mengetahui hal itu, saat ini saya telah membuatkan daftar list priority pekerjaan mana yang harus saya kerjakan, sehingga konteks tua lupa itu dapat saya kurangi. Jadi memang agak sedikit lebih panjang kalau kekurangan. Wek, wek, pantaslah aku nggak dipanggil sampai 1 tahun. Ternyata sekosong itu formulir dan dokumen CV pun kosong banget. Iya, prestasi non akademik boleh, teman-teman ya. Jadi sampai di situ dulu. Nah, teman-teman semuanya nanti sebelum kita mengakhiri gitu ya, kalau memang kalian masuk dengan penjelasan Bang Tian, kita nanti akan setelah ini akan masuk ke dalam tahapan kelas interview internal assessment ya. Ini juga penting banget ya. Kalian tuh harus mempersiapkan dari sekarang. Meskipun ini berbayar, tapi percayalah soal yang memang disajikan, yang diajarkan nantinya adalah soal-soal yang memang dapat memberikan acuan kamu mengerjakannya lebih baik. Ya, jadi teman-teman yang memang merasa CV-nya sekarang nggak pernah dipanggil dan sudah terbuka mata hatinya malam hari ini, ya, silakan diperbaiki. Ya, bahas materi apa saja Bang Tian? Yang pertama ada cognitive agility. Yang kedua nanti akan ada namanya psikotes, well-being test. Yang ketiga ada namanya TOEFL. Yang keempat game based assessment. Semuanya itu kita akan bahas di sini, dan seluruh program Pertamina tuh kita sudah menggunakan soal tuh yang sama, teman-teman ya. Boleh. Untuk kata yang 8 tadi, aman. Pertamina pakai CP Bahasa Indonesia aman. Yang penting ke Antika intinya value-nya tuh sudah harus ada ya. Gitu. Ini ya 8 kata ajaib. Oke, sekarang kita masuk tanya jawab. Bang Tian langsung kasih dan kirimkan ke Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Oke Bang Tian, terima kasih. Gimana minum dulu boleh? Aku minum dulu ya, capek sekali. Oke teman-teman, gimana kelasnya? Kayaknya tinggal 15 menit. Kapan rekrutmen Pertamina buka lagi? Nanti ya Sudah pertanyaannya. Oke. dibuka, Kak Sandi. Ya, jawabannya udah dibuka. Oke teman-teman, tadi sudah dikasih daging semua plus lemak dan kulitnya ya utuh gitu. Nah, jadi yang mau nanya boleh monggo silahkan, boleh di open mic. Silahkan siapa yang mau, bentar tapi dibuka dulu bisa nggak? Oh udah bisa unmute. Yang mau nanya boleh raise hand teman-teman. Ini 3 orang recordingnya boleh penanya aku saja. matikan nggak? Apanya Ayo. recordnya? Boleh Iya. Bang?